katanya takut penipuan. Terus bagaimana saya bisa nolongin kamu, Mbak? Iya kan sekarang aku sering lihat channel-channel YouTube itu. Jadi sekarang percaya. Makanya Itu kan lihat dulu. Kamu sampai ngecat saya, terus habis itu namanya ke Hongkong itu ya perlu persyaratan KK, KTP, akte, semua dokumen Indonesia. Sampai malah bilangnya takut penipuan, ngirim nggak mau, ya sudah tak biarin aja. berarti harus di fotokopi apa gimana itu ya? Kan aku udah nulis jelas itu di scan. Dan sampean belum pernah pengalaman kerja kan? Masih non toh? Belum. Iya. Masih non, jangan ke Hongkong, Mbak. Ih udah pengalaman. Kemana? Cuman belum pengalamannya keluar gitu. Sampean pengalaman kerja di mana? Jakarta. Kerja apa? Ya gitu di rumah. Rumah PRT. Pekerjaannya apa aja di Indonesia? Ya ada anak kecilnya sambil ngasuh-ngasuh bisa, beres-beres bisa gitu. Ngasuh-ngasuh bisa, beres-beres bisa. Terus apa lagi? Iya. Masak juga bisa. Cuman masakan di Indo sama di luar kan beda. Itu pekerjaan ibu rumah tangga, ngasuh anak sama bersih-bersih rumah itu masak. Pekerjaan rumah tangga di Hongkong itu beda. Dari pagi sampai beda. malam, ya. Sampai ke Singapura dulu, Mbak, 4 tahun minimal. Sampai bertahan di Singapura 4 tahun baru nanti sampai bisa masuk Hongkong. Karena itu satu kontrak doang ya? Ya, karena standarnya orang Singapura sama Hongkong hampir-hampir sama kayak gitu. Setiap hari kadang nggak boleh pegang HP. Jadi beda, di Indonesia itu beda. Sarapannya satu hari pagi itu biasanya 1 lembar roti. Siang nanti mungkin nasi goreng, nggak ada sayur, nggak ada lauk. Kalau pas ketepaan dapat majikan yang loyal, ya otomatis kita makannya enak. Kalau pas ketepaan dapat majikan yang pelit, otomatis sampai siap nggak seperti itu. Dari pagi sampai malam nonstop pekerjaan, nggak berhenti. Kadang malam itu kadang kita bangun kalau pas jaga baby atau jaga orang tua kayak gitu. Siapkan mentalnya kayak gitu, nggak asal-asalan aja kerja ke Hongkong. Oh ya gitu ya. Ya. Siap. Makanya sampean harus ke Singapura dulu, saran saya ya. Iya. Nah, sampean di Jakarta itu kan sampean tinggal di mana sekarang domisili? Ya. Domisili sekarang tinggal di daerah mana? Di Jawa Tengah. Indramayu. Jawa Tengah kok Indramayu? Cilacap. Indramayu apa Cilacap? Pertengahan ya, Cilacap. Indramayu apa Cilacap? Cilacap. Yang Indramayu tadi siapa? Apa? Tadi bilangnya Indramayu. Indramayu Cilacap deket ya. Iya toh Mbak, sampean iki wong Jawa apa wong Amerika? Wong Jawa. Wong Jawa gak ngerti Indramayu karo Cilacap. Tengah sama barat itu beda. Jawa Tengah, Jawa Barat itu beda. Umur berapa sekarang? 21. Uji 6 kok. Butuh duit buat apa? Patah hati ya, putus cinta, pelarian. Iya, bukan pelarian, emang membantu ekonomi warga. Alah, buat pelarian ini pasti putus cinta, makanya pengen kerja ke luar negeri, ya kan? Jujur. Kalau dibiasakan nggak jujur, nanti kamu nggak sukses loh di luar negeri. Ya, iya sih kayak gitu. Enggak bukan buat pelarian, emang bener-bener butuh. Iya, tapi kan faktor utama karena putus cinta kan? Cinta yang tidak direstui apa? Karena apa? Ingin itu apa sih ya? Ingin membangun rumah yang lebih bagus, cita-citanya buat orang tua kayak gitu. Kakek nonton drama iki rumah mewah, magrong, mobil roda 10. Takut penipuan. Yakin. Bangun jam berapa di Indonesia? Udah bangun nih. Apa? Di Indonesia biasa bangun jam berapa?
Di Indonesia biasa kemarin tuh bangun jam setengah 4, jam 4. Bukan kemarin, biasanya setiap hari bangun jam berapa? Oh, biasanya jam setengah 4. Setengah Jam 4. 4. Terus ngapain aja? Bikin sarapan buat sekolah kayak gitu, bekal. Oh, bikin sarapannya apa? Sarapannya kadang-kadang sekaligus masak tuh banyak menu. Contohnya apa? Sebutkan. Contohnya apa? Sebutkan. Tentunya masak masak seperti itu nasi goreng ada, apa yang belado kayak gitu ada, komplit banyak. Nah, ya sebutkan. Komplit banyak itu ada namanya. Ada mie goreng kayak gitu, bikin paling ada sarapannya doang di rumah, roti bakar, Cara spaghetti kayak gitu. Cara Terus buat bekalnya paling sayur-sayur, ikan-ikan, ayam buat bekalnya. Oke, cara bikin spaghetti bagaimana? Iris itu bawang bombay sama bawang putih, diiris-iris kecil, tumis kayak gitu, terus pakai ini mah pada sukanya pakai mentega ditumisnya kayak gitu, nggak usah pakai minyak gitu. Terus Rebus minyak kan sampai empuk kayak gitu. Terus habis itu masukin saus tomat, kayak saus tomat sama saus spagettinya itu. Terus Udah kayak gitu. Kalau enggak campur pakai daging cincang kornet. Udah kayak gitu. Ini Terus tambahin terus kalau udah matang kan ada mie, terus tambahin keju mozzarella-nya sambil dibakar kayak gitu udah. Western style. Terus kalau bikin sarapan anak apa? Itu tadi. Sarapan anak. Ada roti bakar. Bagaimana cara bikin roti bakarnya? Mentega dioles terus dibakar-bakar pelanggang kayak gitu. Terus anaknya minum apa? Anaknya kadang minum susu coklat, Milo. Oke. Dulu kamu di Jakarta berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. Orang Cina apa orang Indo apa orang Barat? Orang Batak. Orang Batak. Oke. Keren. Sekarang kamu bisa bahasa Inggris apa enggak? Apa masih ingat enggak Inggrisnya? Inggrisnya bisa dikit-dikit, cuma nggak terlalu lancar. Inggris bisa. Coba perkenalan diri pakai bahasa Inggris. Apa? Perkenalan diri pakai bahasa Inggris. Experience sampean dulu yang di Jakarta. Sebutkan pakai bahasa Inggris. Atuh kurang bisa. Loh. Makan pakai bahasa Inggrisnya makan, gak apa gitu. Iya, sebutkan. Mandi bisa gitu doang. Pakai percakapan sebisa kamu. Karena kamu udah memilih ke luar negeri, itu bahasa Indonesia nggak dipakai di luar negeri. Kalau ke Singapura ya Inggris, ke Hong Kong ya harus Kantonis kayak gitu. Harus percaya diri dong. Oh, berarti harus belajar dulu bahasanya ya? Harus. Kalau nggak mau belajar bahasa ya di Indonesia aja kerja, jangan di luar negeri. Bahasa itu penting, nomor 1. Makanya bukan hanya duit gajinya aja, rumah makrung-makrung yang diharapkan, yang diimpikan, tapi prosesnya itu kita harus benar-benar bisa kayak gitu loh. Karena kan gaji jutaan, kita kerja di luar negeri, bahasanya udah beda, terus kebiasaan pola makan juga udah beda. Nah, semuanya harus serba belajar dan bisa beradaptasi dengan baik dan benar. Selain kita terima gaji, kalau kita bisa beradaptasi dengan baik dan benar, otomatis gaji akan mengikuti kayak gitu loh. Apa yang menjadi impian sampean akan terwujud kayak gitu. Belum impiannya dibesarin, terus prosesnya nggak dikencengin ya sama aja bohong nanti. 2, 3, 4 bulan nanti kamu pasti meletere, ngeluh, nangis gitu.
Jadi aku ngomongnya kasar kayak gini biar sampean tahu ke Hong Kong itu nggak mudah, ke luar negeri kerja itu nggak mudah. Semua butuh perjuangan, niat, tekad kayak gitu. Air mata. Karena kamu masih terlalu muda, itu impiannya mungkin hanya yang mewah-mewah aja, tapi pada kenyataannya mungkin di Hong Kong dapat job jaga orang tua, yang orang tuanya tiap malam 5 menit sekali kencing kayak gitu. Jadi kamu 5 menit sekali bangun, wes nggak kuat. Nah itu kan semua masalah bisa diatasi. Yang penting kan kamunya bisa komunikasi yang baik dengan majikan kayak gitu loh, ya enggak gitu. Nah makanya harus benar-benar bisa beradaptasi kayak gitu. Kamu masih 21. Oh berarti ini, ya berarti minimal pinter bahasa dulu ya, belajar bahasa dulu baru ya. Iya, bahasa plus kerja fisik. Karena di luar negeri itu dari bangun pagi sampai malam mau tidur itu non-stop pekerjaan, tidak pernah berhenti. HP juga begitu, jarang sekali boleh pegang HP kayak gitu. Terkecuali kalau kamu udah selesai kontrak 2 tahun kayak gitu kan, baru sampan sudah agak longgar kayak gitu loh. Karena sudah menguasai pekerjaan, jadi majikan kadang ada yang boleh mengizinkan kamu pegang HP di saat jam kerja. Mungkin selesai makan, selesai pekerjaan semuanya, bolehlah main-main HP setengah jam kayak gitu. Tinggi Oh iya ya gitu. tinggi badan berapa ini? Tinggi badan 157. berat badannya 57. berapa? 50. Oke, ini masuk ini. Kalau ini sampean adalah kriteria yang ibaratnya cocok kalau masuk kerja ke luar negeri itu cocok. Tinggal niatnya aja dikencengin, semangat belajarnya kayak gitu ya. Fisiknya juga. Iya. Berarti bahasanya ya harus penting, harus pelancar bener-bener ya. Harus biar sampean nanti kalau dimarahin nggak nangis. Berarti ini minimal harus bisa pinter bahasa Inggris apa Mandarin? Inggris dan Kantonis Mandarin. Kalau sampean lancar tiga-tiganya wis langsung profesional. Langsung. Oh ya. Oke. Oke. Ya. Kamu Cilacapnya asli Cilacap apa asli Indramayu? Asli Cilacap. Berarti sekarang tinggal di Cilacap, udah nggak di Jakarta lagi? Enggak, masih Jakarta. Oh, masih kerja di Jakarta? Masih di situ. Gaji berapa di Jakarta? Ikut aku. 3 juta? Wah, di situ aja. Ya udah di situ aja, ngapain ke sini? Di situ dekat. Tapi serabut. Iya serabut lah. Kan masa iya anak kecil iya gitu. Harus, nggak boleh sambat. Harus begitu, bekerja di luar negeri harus serabut dulu, enak baru belakang. Masih muda itu harus serabut. Oh iya. Ya masih muda kok ya. Ya, nah kamu kerja aja di situ sambil belajar bahasa Kantonis plus Inggris. Pakai YouTube itu kan bisa toh kayak gitu. Nanti soalnya kalau kamu udah bisa sedikit menguasai kayak perkenalan kayak gitu, baru nanti daftar ngasih semua dokumen, KK, KTP, akte, ijazah, surat izin orang tua. Nah itu di-scan semua ke saya, terus foto di tempat tukang foto. Nanti tak kasih contoh. Kamu kan sudah tak kasih contoh kan fotonya? Iya udah. Tinggal foto kirim WA ke saya pakai file PDF kayak gitu. Nanti kalau sudah sampean sedikit-sedikit pengalaman bahasanya sudah agak bisa, mantep kayak gitu, baru masuk BLK kayak gitu ya. Oh iya. Balai latihan kerja, dan di situ suruh kerja, dilatih kerja tapi nggak ada gaji, dilarang sambat ngeresulong roweng kayak gitu ya. Ya. Karena proses ke BLK itu tergantung nasib sampean. Ada yang 3 bulan berangkat, ada yang 6 bulan berangkat, ada yang 1 tahun berangkat, tergantung nasib kayak gitu. Tergantung rezeki juga ya. Betul. Jadi di sini sampean harus mempersiapkan supaya sampean cepet laku. Kan biasanya majikan orang-orang Hong Kong, orang Singapura itu kan interview, ya enggak? Pakai bahasa Inggris dan Kantonis kayak gitu. Jadi sampean harus persiapan kayak gitu ya. Dan di telinganya itu pakai handset. Jadi percakapan bahasa Kantonis sehari-hari, bahasa Inggris kayak gitu dimasukin ke kupingnya kayak gitu biar masuk dalam otak kayak gitu ya. Iya. Karena kamu masih muda, belum nikah kan?
Belum. Nah, masih belum punya banyak tanggungan. Nah, kamu semangat dulu. 3-4 tahun ke depan insya Allah apa yang menjadi harapan impian kamu itu terwujud kalau kamu serius, ya. Ya. Oke, pokoknya aku selalu mendukung kamu selama sampean itu serius kayak gitu ya. Iya. Oke, kalau ada waktu sampean foto ya, setengah badan ya, seperti contoh itu Iya. ya. No make up, no jilbab. Terus habis itu kukunya nggak boleh dikotek, kayak gitu ya. Ya. Itu alisnya kok tebel banget, itu alis palsu apa alis asli? Itu alis bikinan. Alis bikinan, nggak boleh make up loh ya. Oh iya. Oke, wes pokoknya ketemu di Hong Kong, tak tunggu sampean. Yang penting entah itu kapan ya. Iya. Oke, siap. Selalu membantu sampean kalau sampean niat ya. Ya. Oke, terima kasih. yuk sama-sama yuk. Bye. Bye. Oke teman-teman ya, mohon maaf pagi-pagi agak sedikit ngegas ya, karena ini sudah lama sih sebenarnya. Aku karena lihat WA-nya dia itu hampir 3 bulan yang lalu kepengen banget kerja ke luar negeri. Nah, tak kasih tahu syarat untuk kerja ke luar negeri kan otomatis harus ada KTP, KK, akte, ijazah, foto, surat izin orang tua kayak gitu kan. Nah, malah balasan ke saya itu aku takut penipuan, nggak mau ngasih data pribadi kayak gitu. Oh ya wes, nggak apa-apa. Kalau memang takut saya Anda menipu. penipu ya? Kalau takut ditipu ya sudah kayak gitu. Makanya tak biarin aja. Hampir setiap hari WA, telepon jarang tak angkat kayak gitu. Orang udah tahu takut penipuan kok malah nelponi penipu iki piye toh? Makanya hari ini agak sedikit ngegas karena apa? Ini salah satu bentuk supaya menguatkan mental. Kayak gitu ya. Ya mbaknya oke lah, memang sekarang ini banyak modus-modus kayak gitu. Makanya mbaknya hati-hati ya, saya nggak menyalahkan mbaknya waspada. Ya mudah-mudahan aja ini niatnya tekad bulat. Makanya pagi-pagi wis tak omeli kayak gitu. Mudah-mudahan kalau mbaknya masih mau cari saya, berarti mbaknya ini sedikit mentalnya itu udah siap. Udah siap kayak gitu. Oke teman-teman, sama-sama sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye. Bye darling.